Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifa Arahma, BP 191054-1001. Saya berada di lokal E1. Tugas ini yaitu teori ekonomi mikro 1 pada bab 16 di buku varian, yaitu tentang equilibrium. Dalam bab ini, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan permintaan pasar kurva untuk menentukan harga pasar equilibrium. Pada bab 1 mengatakan bahwa ada dua prinsip dasar ekonomi mikroanalisis. Ini adalah prinsip optimasi dan kesetimbangan prinsip. Sampai saat ini telah mempelajari contoh pengoptimalan prinsip, apa yang mengikuti dari asumsi bahwa orang memilih konsumsi mereka secara optimal dari setengah anggaran mereka. Di bab-bab selanjutnya, kita akan terus menggunakan analisis pengoptimalan untuk mempelajari maksimalisasi keuntungan perilaku perusahaan. Akhirnya, menggabungkan perilaku konsumen dan perusahaan untuk mempelajari hasil equilibrium dari interaksi mereka di pasar. Tetapi sebelum melakukan studi ini secara rinci, tampaknya ada gunanya melakukan titik ini untuk memberikan beberapa contoh analisis equilibrium. Bagaimana harga menyesuaikan sehingga membuat keputusan permintaan dan penawaran dari agen ekonomi kompatibel. Untuk melakukannya, kita harus mempertimbangkan secara singkat sisi lain dari pasar atau sisi penawaran. Yang pertama yaitu supply atau penawaran. Pada hal ini mempertimbangkan hal di mana konsumen akan memilih menjadi pemasok setelah mereka menjual barang-barang yang dimiliki. Kurva penawaran hanya mengukur seberapa besar keinginan konsumen untuk memasok barang bagus di setiap harga barang yang mungkin. Hal ini disebut dengan kurva penawaran, hubungan fungsional antara harga dan kualitas yang diinginkan oleh konsumen untuk meminta harga penawaran tersebut. Yang kedua, pasar equilibrium. Masing-masing kurva permintaan memiliki tambahan permintaan pada kurva permintaan pasar. Jika memiliki banyak pemasok independen untuk barang, kita bisa menjumlahkan kurva penawaran untuk mendapatkan kurva penawaran pasar. Harga equilibrium suatu barang adalah harga di mana suplai barang sama dengan permintaan. Secara geometris adalah harga di mana demand dan kurva penawaran bersilangan. Maka kurva demand DP, kurva supply SP, maka menjadi D bintang P sama dengan S bintang P bintang. Misalkan kita memiliki sejumlah konsumen suatu barang, mengingat mereka kurva permintaan individu kita dapat menambahkannya untuk mendapatkan permintaan pasar melengkung. Begitu pula jika kita memiliki sejumlah pemasok independen, ini bagus, kita bisa menambahkan kurva penawaran masing-masing untuk mendapatkan pasar kurva penawaran. Permintaan individu dan pemasok diasumsikan mengambil harga sebagai diberikan di luar kendali mereka dan dengan mudah menentukan respons terbaik mereka mengingat harga pasar tersebut.
Pasar tempat setiap agen ekonomi mengambil harga pasar di luar kendalinya disebut kompetitif pasar. Tiga, kurva permintaan dan penawaran. Hal ini dapat melihat keseimbangan pasar. Kurva permintaan individu dapat dilihat dari memberikan kuantitas optimal yang menunjukkan kepada fungsi permintaan terbalik yang menjamin harga yang seseorang bersedia membayar untuk memperoleh diberikan jumlah barang. Hal yang sama berlaku untuk kurva penawaran. Mereka dapat dilihat sebagai arti kuantitas yang ditawarkan, sebagai fungsi dari harga yang harus berlaku untuk menghasilkan jumlah pasokan tertentu. Pembentukan yang sama ini dapat dilakukan dengan permintaan market dan pasar. Artinya, jika kita membiarkan PSG menjadi inverse ke atas dengan pole menjadi fungsi permintaan terbalik, kesetimbangan ditentukan oleh kondisi perlu. Maka menjadi PSG bintang sama dengan PD Q bintang. Yang keempat, statistik komparatif, yaitu menemukan equilibrium dengan menggunakan kondisi penawaran persamaan permintaan jika harga permintaan sama dengan supply. Kita dapat melihat bagaimana hal itu akan berubah ketika demand dan supply inverse berubah for X cukup. Itu berarti untuk lihat bahwa jika kurva permintaan bergeser ke kanan secara paralel, sehingga jumlah yang tetap lebih banyak dibongkar pada setiap harga dan kuantitas keseimbangan terus meningkat. Di sisi lain, jika kurva penawaran bergeser, kuantitas equilibrium naik, tetapi periode keseimbangan harus turun. Selanjutnya yaitu pajak. Hal mendasar untuk dipahami tentang pajak adalah bahwa ketika sebuah tas hadir di pasar, ada tag price yang menarik, harga yang dibayar pembeli dan harga yang didapat pemasok. Kedua harga ini, harga dentan, adalah harga penawaran berbeda menurut jumlah pajak. Ada beberapa jenis pajak yang mungkin dikenakan seseorang yang akan kita pertimbangkan di sini adalah pajak kuantitas dan pajak nilai. Pajak kuantitas adalah pajak yang dikenakan per unit kuantitas mung atau salit. Pajak garis gasu adalah contoh yang bagus untuk ini. Maka, jumlah yang disuplai akan tergantung pada harga penawaran. Jumlah yang sebenarnya didapat pemasok setelah membayar pajak dan jumlah yang diminta akan tergantung pada harga permintaan, jumlah yang dibayar oleh pemohon. Jumlah yang pemasok geta akan menjadi jumlah yang dibayar pemohon dikurangi jumlah pajak. Ini memberi kita dua persamaan. C D PO kurang SP PY sama dengan PO kurang T. Mensubstitusikan persamaan kedua menjadi yang pertama. Kita memiliki kondisi persamaan DPO sama dengan SPO kurang T.
Kita bisa juga menyusun ulang persamaan kedua untuk mendapatkan PO sama dengan PS tambah T, dan kemudian salatut untuk mencari D PS tambah 1 sama dengan SPS. Selanjutnya yaitu meneruskan pajak. Secara umum, pajak akan meningkatkan harga yang dibayar oleh konsumen dan menurunkan harga yang diterima perusahaan. Oleh karena itu, bagaimana pajak dapat diteruskan akan tergantung pada karakteristik dan pasokan. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal, itu berarti bahwa industri tersebut akan menyuplai barang dalam jumlah apapun yang diinginkan. Dalam hal ini, harga sepenuhnya ditentukan oleh kurva penawaran dan kuantitas yang dijual ditentukan oleh permintaan. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran, itu berarti kuantiti barang tersebut tetap. Adanya keseimbangan harga barang ditentukan sepenuhnya oleh permintaan. Yang kedelapan yaitu kerugian pajak. Mengenakan pajak atas barang biasanya akan menaikkan harga yang dibayarkan oleh pemasok dan menurunkan harga yang diterima oleh pemasok. Ini tentu saja merupakan biaya bagi permintaan dan pemasok. Tetapi dari sudut pandang ekonomi, biaya sebenarnya dari pajak adalah bahwa output telah dikurangi. Output adalah biaya sosial dari pajak. Yang kesembilan yaitu efisiensi Pareto. Pareto efisiensi jika tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyakiti orang lain. Efisiensi Pareto adalah hal yang diinginkan jika ada cara untuk membuat growth up orang yang sama menjadi lebih baik. Efisiensi adalah satu-satunya tujuan kebijakan ekonomi. Misalnya, efisiensi hampir sama untuk dikatakan tentang distribusi pendapatan dan keadilan. Efisiensi adalah tujuan penting dan perlu diperhatikan seberapa baik pasar kompetitif dalam mencapai efisiensi Pareto. Pasar yang kompetitif atau mekanisme ekonomi apapun harus menentukan dua hal. Pertama, bagaimana untuk diproduksi. Kedua, siapa yang akan mendapatkannya. Pasar yang kompetitif menentukan banyak hal yang diproduksi berdasarkan bagaimana orang bersedia membayar untuk membeli barang tersebut dibandingkan dengan beberapa orang yang harus dibayar untuk menyediakan barang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifa Arahmah, BP 1910541001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari teori ekonomi mikro 1 yang berada di bab 32 di buku varian, yaitu tentang exchange. Sampai sekarang secara umum mempertimbangkan pasar untuk satu barang masuk isolasi. Kami telah melihat fungsi permintaan dan penawaran untuk suatu barang tergantung harganya saja, tidak menghiraukan harga barang lainnya. Tapi secara umum, harga barang lain akan mempengaruhi permintaan dan persediaan masyarakat untuk kebaikan tertentu. Tentu saja,
harga pengganti dan pelengkap untuk suatu barang akan mempengaruhi permintaan akan barang itu. Dan lebih luas lagi, harga barang yang dijual orang akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang mereka miliki, dan dengan demikian mempengaruhi seberapa banyak barang lain yang dapat mereka beli. Sampai saat ini, kami telah mengabaikan efek dari harga-harga lain ini keseimbangan pasar. Ketika kita membahas kondisi equilibrium di suatu pasar tertentu, kita hanya melihat sebagian dari masalah. Bagaimana permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh harga barang tertentu yang kami periksa. Ini disebut analisis equilibrium parsial. Dalam bab ini, kita akan mulai studi tentang analisis equilibrium umum. Bagaimana kondisi permintaan dan penawaran berinteraksi di beberapa pasar untuk menentukan harga banyak barang. Seperti yang mungkin diduga, ini adalah masalah yang kompleks, dan kita harus mengadopsi beberapa penyederhanaan untuk menghadapinya. Pertama, kita akan membatasi diskusi kita pada perilaku pasar kompetitif, sehingga setiap konsumen atau produsen akan mengambil harga sesuai yang diberikan dan mengoptimalkan demikian. Studi tentang keseimbangan umum dengan persaingan tidak sempurna sangat menarik tetapi terlalu sulit untuk diperiksa pada saat ini. Kedua, kami akan mengadopsi asumsi penyederhanaan yang biasa kami lihat pada sekecil mungkin jumlah barang yang konsumen kami dapat. Pada kasus ini, ternyata banyak fenomena menarik yang bisa digambarkan hanya dengan menggunakan dua barang dan dua konsumen. Semua aspek keseimbangan umum analisis yang akan kita bahas dapat digeneralisasikan menjadi bilangan arbitrer konsumen dan barang. Tetapi eksposisi lebih sederhana dengan dua dari masing-masing. Ketiga, kita akan melihat masalah equilibrium umum dalam dua tahap. Kita akan mulai dengan ekonomi di mana orang memiliki harta tetap barang dan memeriksa bagaimana mereka mungkin memperdagangkan barang-barang ini di antara mereka sendiri. Tidak ada produksi yang akan terlibat. Kasus ini secara alami dikenal sebagai kasus pertukaran murni. Begitu kita memiliki pemahaman yang jelas tentang pertukaran murni, pasar kita akan memeriksa perilaku produksi dalam equilibrium model umum. Yang pertama, The Edgeworth Box. Ada alat bantu grafis yang dikenal sebagai The Edgeworth Box atau kotak Edgeworth. Itu dapat digunakan untuk menganalisis pertukaran dua barang antara dua orang. Kotak Edgeworth memungkinkan kita untuk menggambarkan anugerah dan preferensi dari dua orang individu dalam satu diagram yang nyaman, yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai hasil dari proses perdagangan. Untuk memahami konstruksi dari kotak Edgeworth, perlu untuk memeriksa kurva indiferen dan anugerah dari orang-orang yang terlibat. Yang kedua, trade. Sekarang kita memiliki kedua kumpulan preferensi dan pemberkahan yang menggambarkan diri kita. Dapat mulai menganalisis pertanyaan tentang bagaimana perdagangan terjadi. Kami mulai pada barang abadi asli, dilambangkan dengan titik W. Pertimbangan
Pertimbangkan kurva indiferan dari A dan B yang melewati ini alokasi ini. Terdiri dari wilayah di mana A lebih baik daripada di endowmentnya dari semua bundel di atas kurva indiferennya melalui W. Wilayah di mana B lebih baik daripada endowmentnya terdiri dari semua alokasi yang berada di atas dari sudut pandangnya kurva indiferennya melalui W. Yang ketiga, Pareto Efficient Allocation. Pada poin M dalam diagram ini, himpunan titik di atas kurva indiferen A tidak memotong kumpulan titik di atas kurva indiferen B. Wilayah di mana A menjadi lebih baik adalah yang terputus-putus dari wilayah tempat B menjadi lebih baik. Artinya, gerakan apapun yang membuat salah satu pihak menjadi lebih baik tentu membuat pihak lainnya lebih buruk. Dengan demikian, tidak ada pertukaran yang menguntungkan keduanya. Para pihak, tidak ada perdagangan yang saling meningkatkan pada alokasi seperti itu. Alokasi seperti ini dikenal sebagai alokasi efisien Pareto. Alokasi seperti ini dikenal sebagai ide efisiensi Pareto merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu ekonomi. Itu muncul dalam berbagai samaran. Alokasi efisiensi Pareto dapat digambarkan sebagai alokasi di mana yang pertama, tidak ada cara untuk membuat semua orang terlibat menjadi lebih baik. Yang kedua, tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Yang ketiga, semua keuntungan dari perdagangan telah habis. Yang keempat, tidak ada perdagangan yang saling menguntungkan untuk dilakukan dan seterusnya. Konsep efisiensi Pareto memang telah kami sebutkan beberapa kali, sudah dalam konsep pasar tunggal. Kita berbicara tentang Pareto efisien tingkat output di pasar tunggal sebagai jumlah output di mana ketersediaan marginal untuk membeli sama dengan ketersediaan marginal untuk menjual. Pada setiap tingkat keluaran di mana kedua angka ini berbeda, akan ada acara untuk membuat kedua sisi pasar menjadi lebih baik dengan melakukan perdagangan. Dalam bab ini, kita akan mengkaji lebih dalam gagasan efisiensi Pareto melibatkan banyak barang dan banyak pedagang. Yang keempat yaitu market trade. Keseimbangan dari proses perdagangan yang dijelaskan di atas himpunan Pareto alokasi yang efisien sangat penting, tetapi masih menyisakan banyak ambiguitas tentang di mana agen berakhir. Alasannya adalah proses trading kita telah dijelaskan sangat umum. Pada dasarnya, kami hanya berasumsi bahwa file dua pihak akan pindah ke beberapa alokasi di mana keduanya dibuat lebih baik mati. Jika kami memiliki proses perdagangan tertentu, kami akan memiliki yang lebih tepat deskripsi equilibrium. Mari coba gambarkan proses perdagangan itu meniru hasil pasar yang kompetitif. Misalkan kita memiliki pihak ketiga yang bersedia bertindak sebagai juru lelang untuk dua agen A dan B.
Juru lelang memilih harga untuk barang 1 dan harga untuk barang 2 dan menyajikan harga tersebut kepada agen A dan B. Masing-masing agen kemudian melihat berapa nilai dana abadi mereka dengan harganya P1, P2 dan memutuskan berapa banyak dari setiap barang yang ingin dia beli dengan harga tersebut. Di sini ada satu peringatan. Jika memang hanya ada 2 orang yang terlibat dalam transaksi, maka tidak masuk akal bagi mereka untuk berperilaku cara yang kompetitif. Sebaliknya, mereka mungkin akan mencoba untuk menawar atas persyaratan perdagangan. Salah satu cara mengatasi kesulitan ini adalah dengan memikirkan kotak Edgeworth seperti yang menggambarkan rata-rata permintaan dalam suatu perekonomian dengan 2 jenis saja, dengan 2 jenis konsumen saja, tetapi dengan banyak konsumen di setiap jenis. Cara lain untuk mengatasinya adalah dengan menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak masuk akal kasus 2 orang, tetapi sangat masuk akal dalam kasus banyak orang, yang menjadi perhatian kami. Yang kelima, the existence of equilibrium. Dalam contoh yang diberikan di atas, kami memiliki persamaan khusus untuk setiap konsumen fungsi permintaan dan kita bisa secara eksplisit memecahkan harga equilibrium. Namun secara umum, kami tidak memiliki rumus aljabar eksplisit untuk setiap konsumen tuntutan. Kami mungkin bertanya bagaimana kami tahu bahwa ada set harga sehingga permintaan sama dengan penawaran di setiap pasar. Ini diketahui sebagai pertanyaan tentang keberadaan equilibrium kompetitif. Keberadaan keseimbangan kompetitif penting sejauh itu berfungsi sebagai pemeriksaan konsistensi untuk berbagai model yang telah kami periksa di bab sebelumnya. Apa gunanya membangun teori rumit cara kerja keseimbangan kompetitif jika seperti keseimbangan biasanya tidak ada? Para ekonom awal mencatat bahwa di pasar dengan K barang terdapat K-1. Harga relatif akan ditentukan dan ada persamaan equilibrium K-1, menyatakan bahwa permintaan harus sama dengan penawaran di setiap pasar. Sejak nomor tersebut, persamaan sama dengan jumlah yang tidak diketahui. Mereka menegaskan di sana akan menjadi solusi di mana semua persamaan terpenuhi. Para ekonom segera menemukan bahwa argumen seperti itu keliru. Hanya menghitung jumlah persamaan dan tidak diketahui tidak cukup untuk membuktikan bahwa solusi kesetimbangan akan ada. Namun ada yang matematis, alat yang dapat digunakan untuk menetapkan keberadaan equilibrium kompetitif. Asumsi krusialnya ternyata adalah kelebihan agregat fungsi permintaan adalah fungsi yang berkelanjutan. Ini berarti secara kasar bahwa perubahan kecil pada harga hanya akan menghasilkan perubahan kecil pada permintaan agregat. Perubahan kecil pada harga seharusnya tidak menghasilkan lompatan besar dalam jumlah yang diminta. Kondisi terakhir ini cukup bagus, toh asumsinya kompetitif perilaku hanya masuk akal bila ada banyak konsumen yang masuk kecil dibandingkan dengan ukuran pasar. Inilah kondisi yang tepat kita perlu agar
fungsi permintaan agregat menjadi kontinu, dan kontinuitas hanyalah tiket untuk memastikan keseimbangan kompetitif ada. Dengan demikian, asumsi yang membuat perilaku yang didalilkan masuk akal akan memastikan bahwa teori keseimbangan akan memiliki konten. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.